Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi biya'il ibadi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'alal jannata lil muttaqin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa pada kesempatan pada pagi hari ini di Musholah Darussalam ini untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan sangat larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itulah yang nanti akan membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, mari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya ada nikmat keimanan. Hari ini Allah masih mantapkan hati kita untuk hanya kepada Allah kita menyembah, untuk hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Lalu ada nikmat kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu ada juga nikmat waktu. Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk kesekian kalinya kembali bertemu dengan hari raya Idul Fitri dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sejak matahari terbenam di ufuk barat kemarin sore berakhir pura, selesai sudah waktu kesempatan bagi kita merasakan, menikmati, menjalani detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan mulia, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Apakah di bulan Ramadan berikutnya jantung ini masih bisa berdetak? Apakah diri ini masih bisa duduk bersama keluarga menikmati hidangan berbuka? Apakah diri ini masih ada di antara soft-soft salat taraweh? Apakah diri ini masih bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Terkadang kita lengah akan waktu yang Allah berikan, seakan-akan waktu itu akan terus ada, waktu itu akan terus berulang, padahal bisa saja waktu itu berhenti, kesempatan itu berhenti. Tak pandang sehat, tak pandang muda, tak pandang bugarnya diri kita, ada masanya di mana tubuh yang kita cintai ini, tubuh yang kita banggakan ini, ia tak bisa lagi bergerak, mata ini tak bisa lagi berkedip, jantung ini tak bisa lagi berdetak. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Surah Al-A'raf ayat 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar suara takbir terkadang tak terasa air mata ini menetes. Dada terasa sesak karena ada rindu yang tidak terjawab, ada kenangan yang tak bisa diulang. Mungkin tahun lalu ada seseorang yang kita sayang masih ikut foto bersama kita, masih ada ia duduk bersama makan ketupat. Tahun lalu canda tawanya masih terdengar, tapi tahun ini tak ada lagi ia ikut foto bersama, tak nampak ia duduk bersama menikmati ketupat. Tinggal cerita dan kenangan, terbayang wajahnya, terbayang senyumnya, terbayang canda tawanya. Ketupat yang sudah dimasak kemarin sore bisa berbeda rasa, bukan hanya karena perbedaan racikan bumbu, tapi ia juga bisa berbeda rasa dengan siapa ketupat itu kita makan, wajah siapa yang kita pandang, suara siapa yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri terkadang mengajarkan kita bahwa waktu adalah kenikmatan yang amat sangat berharga, yang tak ternilai harganya. Waktu bertemu di bulan Ramadan, waktu bersama keluarga, semuanya terkadang baru kita rasa, baru kita sadar akan nikmatnya, akan berharganya saat waktu itu, saat momen itu telah tiada. Maka hadirin, selagi waktu masih ada, umur masih ada, kesempatan masih ada, mari kita gunakan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinan pada bulan Ramadan, semangatnya kita mengaji Al-Quran, semangatnya kita pergi ke musola, ke masjid, semangatnya kita berbagi. Mari kita berusaha untuk kita istiqomahkan, kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selagi waktu masih ada, kita diberikan yang terbaik untuk keluarga. Kita pastikan bahwa harta yang kita cari adalah harta yang halal. Kita usahakan setiap apa yang kita lakukan patut dijadikan teladan, dijadikan contoh. Sebagai seorang kepala keluarga, ada tugas berat yang mau tak mau, siap tak siap, harus kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6, di mana di zaman yang penuh dengan godaan ini, mari kita berusaha menjadi orang tua yang baik, yang patut menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya fokus pada dunia sang anak, pada karir sang anak, pada pekerjaan sang anak. Wajib bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan, sudahkah ia menjalankan perintah agama, sudahkah ia menutup auratnya, sudahkah ia menjaga sholatnya, sudahkah ia meluangkan waktu untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, selagi waktu masih ada, sebagai seorang anak, mari kita gunakan untuk menyayangi orang tua, ayah dan ibu kita. Adalah keuntungan besar bagi seorang yang masih memiliki ayah dan ibu. Ayah ia sosok yang seakan tak pernah lelah bekerja untuk istri dan anak-anaknya. Ia terkadang tak memperdulikan kesehatannya, badannya, demi mencari nafkah untuk anak istrinya. Yang paling penting baginya, bagaimana anak-anaknya bahagia, bagaimana keluarganya bahagia. Banyak keluh kesah yang sebenarnya bisa ia ceritakan, banyak masalah yang ia pikirkan, tapi ia simpan hanya untuk dirinya. Ia pikirkan seorang diri, ia tak ingin keluarganya merasakan resah, gelisah akan masalahnya. Ayahlah sosok yang ingin melihat kita lebih sukses dari dirinya, lebih hebat dari dirinya. Ia tak pandai menunjukkan rasa sayang pada istri dan anak-anaknya dengan kata-kata. Ia mungkin bahkan tak pandai menanyakan kabar anaknya, padahal rindunya sangat berat, sangat besar, sangat berat. Perhatiannya, tanggung jawabnya pada istri dan anak-anaknya. Ibu yang kita cintai takkan terbalas, kasih sayangnya takkan terbayar. Saat kita berada dalam kandungan, dengan sabar ia membawa kita kemanapun ia pergi. Saat kita dilahirkan, ia mempertaruhkan nyawa. Saat kita kecil menangis di tengah malam, ia yang bangun paling awal. Saat kita sakit, ia terlihat paling gelisah. Terkadang ia lupa merawat diri, ia lupa memikirkan kesehatan demi melihat kita tumbuh sehat dan ceria. Ia berdoa paling keras untuk kesuksesan, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Di momen Idul Fitri ini, jangan segan kita menundukkan di hadapan ayah dan ibu, memegang tangannya, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Bisa jadi ada ucapan atau sikap kita yang menyakiti hatinya. Bisa jadi ada harapan pada kita yang belum bisa kita wujudkan. Bisa jadi ada saat di mana hati ini kesal padanya, hati ini marah padanya. Yakinlah dan percayalah, saat dimana kita tak lagi bisa melihat wajah orang tua kita, tak lagi bisa melihat senyum tulusnya, canda tawanya, maka tak ada hal di dunia ini yang bisa menggantikannya. Jika kesempatan itu masih ada, jika waktu itu masih ada, sayangilah mereka, bahagiakanlah mereka. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang anak, jangan sampai saat orang tua kita sudah tua umurnya, saat memutih rambutnya, tak kuat lagi badannya, tak kuat lagi langkahnya,
enggan kita merawatnya, enggan kita membersihkan badannya, enggan kita pulang ke kampung halaman berjumpa dengannya. Jangan sampai kesibukan kita melupakan kita pada orang tua. Jika ia telah tiada, jangan lupa berdoa untuknya. Di antara apa yang orang tua harapkan di alam sana adalah kiriman doa dari anak solehnya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmi yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'una. Yang artinya ketika seorang telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh dan soleha yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa, entah seberapa banyak catatan dosa yang telah kita lakukan. Sholat kadang kita kerjakan dengan tergesa-gesa, Al-Quran kadang kita baca dengan terburu-buru, sedekah kadang kita keluarkan banyak sekali pertimbangan. Allah memberikan kita banyak kenikmatan, tapi terkadang nikmat itu justru kita buat untuk kemaksiatan. Mata ini terkadang kita buat untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Telinga ini kadang kita gunakan untuk mendengar apa yang tidak pantas didengar. Sebagai seorang manusia, kita juga terkadang bersikap salah dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat. Mungkin ada sikap dan kata-kata kita yang menyakiti hati mereka. Maka momentum Idul Fitri ini mari kita gunakan untuk saling meminta maaf, berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, mendekatkan kembali apa yang jauh, merekatkan kembali apa yang mulai renggang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, temukanlah kami kembali dengan bulan-bulan Ramadan. Berikanlah kami waktu untuk kembali melaksanakan ibadah puasa ya Allah, melaksanakan sholat tarawih ya Allah, membuka lembaran-lembaran Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, maafkan jika hati kami sering lupa kepadamu ya Allah, jika lisan kami jarang melafalkan ayat-ayat Al-Quran ya Allah, jika kaki ini malas melangkah ke masjid ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika kami sebagai seorang anak mengecewakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika kami masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kami waktu, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami, untuk membanggakan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami sebagai orang tua lalai mendidik anak-anak kami. Maafkan kami jika kami lebih mementingkan dunia anak daripada akhiratnya ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika kami sebagai orang tua belum mampu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami dengan baik dan benar ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahalanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari raya Idul Fitri ini jadikanlah kami insan-insan yang benar-benar fitri, insan-insan yang benar-benar suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.